Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku yang cerdas berkarakter. Hari ini waktunya kita melanjutkan belajar tematik ya. Pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 6. Mari kita mulai belajar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 adalah sebagai berikut. Anak-anakku, pada pembelajaran 6 ini kita akan belajar untuk membuat laporan wawancara ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar dan sekaligus sudah praktik melakukan wawancara dengan tema tumbuhan atau hewan. Pada saat wawancara itu, anak-anak tentu mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber. Semua informasi yang didapat sebaiknya jangan cuma diingat, melainkan dicatat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Ya, anak-anak, di sini Ibu Guru akan memberikan contoh format menulis laporan hasil wawancara, sehingga anak-anak nanti dapat menyusun laporan hasil wawancaranya secara sistematis, rapi dan berurutan. Ya, perhatikan ya anak-anak. Pada format menulis laporan hasil wawancara ini, bagian yang pertama, tuliskan terlebih dahulu latar belakang yang isinya adalah alasan melakukan wawancara. Nah, berikut ini contoh isi dari latar belakang. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, cukup seperti itu ya latar belakangnya. Setelah itu, lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah maksud dan tujuan, yang isinya adalah maksud dan tujuan kalian melakukan wawancara. Nah, saya berikan contoh lagi. Penulisannya seperti ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Bagian yang ketiga adalah topik wawancara. Anak-anak bisa menuliskan topik wawancara seperti contoh berikut. Tumbuhan dan hewan di sekitarku. Kemudian, bagian yang keempat adalah waktu dan tempat wawancara. Untuk waktu dan tempat wawancara tentu disesuaikan dengan waktu dan tempat kalian melakukan wawancara. Setiap anak tentu berbeda-beda ya. Nah, di sini saya berikan contoh. Kalian bisa menuliskan seperti ini. Wawancara ini dilaksanakan pada kapan, hari, dan tanggal kalian melakukan wawancara. Misalkan hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2021. Kapan waktunya? Pukul 8 sampai pukul 9. Ini tergantung dengan waktu kalian melakukan wawancara ya. Dan tempatnya contohnya adalah Kampung Mekarjaya. Ini juga disesuaikan dengan tempat kalian masing-masing melakukan wawancara. Bagian yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Pada bagian ini, anak-anak bisa menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, tuliskan nama narasumber. Di sini contohnya adalah Bapak Kurniawan.
Kemudian tuliskan nama pewawancara, yaitu nama kalian masing-masing. Di sini contohnya adalah Lani. Kemudian hasil wawancara. Nah, contohnya pada hari Sabtu 24 September 2021 pukul 8 sampai dengan pukul 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku dan seterusnya. Nah, di sini disesuaikan dengan hasil wawancara yang kalian lakukan ya anak-anak. Apa saja pertanyaan yang sudah kalian ajukan dan bagaimana jawaban atau informasi yang diberikan oleh narasumber, maka tuliskan pada bagian hasil wawancara ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, anak-anak dapat menuliskan contoh seperti ini. Demikian hasil wawancara yang saya lakukan. Semoga bermanfaat baik bagi saya maupun yang membaca. Terima kasih. Sekarang saatnya anak-anak untuk berlatih membuat laporan hasil wawancara. Buatlah laporan hasil wawancara berdasarkan wawancara yang sudah kalian lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan laporan ini pada selembar kertas dan contohlah format menulis laporan hasil wawancara yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian tulislah laporan kalian ini dengan tulisan yang rapi sesuai dengan ejaan dan mudah dibaca. Tadi kita sudah belajar membuat laporan hasil wawancara dengan tema tumbuhan dan hewan. Nah, di antara hewan-hewan yang ada di sekitar kita, itu ada yang termasuk hewan langka. Apakah hewan langka itu? Hewan langka adalah hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Dengan adanya hewan langka, maka kita perlu melakukan pelestarian dengan tujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Nah, berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka. Antara lain, 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Misalnya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Jika kewajiban dan tanggung jawab melindungi hewan langka ini dilakukan dengan baik, maka manfaatnya dapat kita rasakan, yaitu bisa menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Serta memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Anak-anakku yang cerdas berkarakter, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Selalu ingat, lakukan belajar dengan senang hati, kerjakan setiap tugas tanpa rasa malas, sehingga hasilnya akan memuaskan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.